Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, dan semoga anak-anak diberikan kesehatan, kabar yang sehat selalu kita terima. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mas Rafa, teman-temannya dipimpin berdoa, Mas Rafa. Berdoa mulai. Membaca Pancasila. Anak-anak, Pancasila ada berapa sila ya? 5. Sila pertama apa sila pertama? Tuhan yang Maha Esa. Tuh, sila ketiganya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Pinter. Hafal ya Pancasila, jangan lupa. Kita absen dulu ya. Chandraning Tiasyasa. Ada. Prayoga. Ada. Rafael. Ada. Mbak Andini. Ada. Anak-anak, nanti ya, kalau ada pertanyaan, mic-nya dibuka. Coba kameranya dibuka semua dulu. Yo, pinter. Cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Ini ya anak-anak, materi kita hari ini adalah pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar, yaitu pada sub materinya adalah lompat jauh. Untuk minggu yang lalu kita belajar apa ya? Bergantung dan berayun. Kira-kira ada yang masih ingat apa tidak? Cara pegangan waktu bergantung kemarin. Ada berapa? 2. Ada 2. Apa saja? Pegangan bergantung ke bawah dan ke depan. Ke bawah dan ke depan. Atau pegangan atas dan pegangan bawah. Baik, sekarang materi kita adalah tentang lompat jauh ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian diharapkan bisa mengidentifikasi variasi pola gerak dasar lompat dan loncat dengan betul. 2. Menjelaskan pengertian gerakan lompat jauh dengan betul. Mempraktikkan variasi pola gerak dasar lompat dengan benar. Mempraktikkan gerak lompat jauh dengan benar. Sekarang lompat jauh itu apa? Coba perhatikan gambar ini. Kira-kira lompat jauh itu apa ya? Siapa yang bisa? Silakan buka mic-nya. Kita belajar bareng-bareng. Saya jelaskan dulu ya untuk lompat jauh. Lompat jauh itu adalah gerakan menolakkan tubuh atau melompat untuk mendapatkan lompatan yang sejauh-jauhnya. Nah, manfaatnya apa kalau kita bisa melakukan lompat jauh? Nah, kalau kira-kira kita bisa melompat dengan jauh, melompat dengan benar, manfaatnya untuk kehidupan kesehari-hari itu apa kira-kira anak-anak? Siapa yang bisa coba? Melatih kekuatan. Melatih kekuatan. Melatih kecepatan. Melatih koordinasi. Bisa, pinter. Yang lain mungkin ada yang punya pendapat? Bisa melatih kelincahan. Bisa melompati parit. Pinter kalau di gunung, di tempat disampaikan mungkin banyak parit ya. Lompat. Melatih keseimbangan. Melatih keseimbangan. Bisa letaknya tinggi dan melompat. Iya, benar. Pinter semuanya, manfaatnya itu. Suatu ketika kita ada di bawah pohon dan di situ ada buahnya. Kalau adiknya minta diambilkan buah, Mas atau Mbak minta buah itu. Kalau di sekitarnya misalnya tidak ada penggalah, getek, kalau bisa melompat, lompat yang tinggi, raih buahnya baru dikasihkan ke adik. Itu ya manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Perhatikan yang berikutnya. Ini sudah kelihatan anak-anak. Ampun. Materi hari ini nih ya, pola gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar pada sub materi lompat jauh atau sejarah singkat dari lompat jauh. Diawali pada event Olimpiade kuno, yaitu diadakan lompat jauh karena lompat jauh itu dipercaya bisa melatih ketangkasan prajurit perang dalam melompati rintangan seperti jurang atau parit. Nah, dari situ akhirnya tercetus adanya suatu olahraga yang namanya lompat jauh. Itu saja ya sejarahnya. Singkat saja. Terus pengertian lompat jauh tadi. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang populer dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan, atas, dengan usaha agar badan melayang di udara, dan dengan cara melakukan tolakan satu kaki untuk memperoleh jarak yang sejauh-jauhnya. Terus teknik dasar yang perlu kita pelajari adalah itu teknik awalan yang pertama. Yang kedua tolakan atau tumpuan. Yang ketiga melayang di udara. Yang keempat adalah mendarat atau pendaratan. Kita tahu bedanya lompat dan loncat dulu ya anak-anak. Kira-kira lompat dan loncat itu ada bedanya apa tidak ya? Ayo siapa yang tahu? Ada. Ya perbedaannya apa yuk?
Yang dari melompat dan meloncat terletak pada tumpuan atau kaki yang digunakan sebagai tolak. Kalau melompat menggunakan tumpuan satu kaki, kalau meloncat menggunakan tumpuan dua kaki. Benar sekali. Tapi untuk membedakan itu kadang-kadang kita sulit ya. Agar kalian tidak bingung, coba perhatikan dari tulisan lompat itu menggunakan huruf M. M itu kakinya ada berapa? Tiga. Tiga itu ganjil, tidak ada temennya ya. Dari huruf M itu kalian bisa menjelaskan bahwa lompat itu menggunakan satu kaki. Terus loncat itu menggunakan huruf N. Kakinya ada berapa? Dua. Berarti loncat adalah menggunakan tumpuan dua kaki. Bisa ya? Kalau lompat menggunakan tumpuan satu kaki. Kalau loncat tumpuannya dua kaki. Ini adalah contohnya. Sekarang ayo kita mencoba lompat dan loncat. Kameranya dibuka semua. Terus mundur dari kamera. Coba agar kakinya kelihatan nanti. Ya benar Mbak Chandra, benar. Yuk semua mundur dari kamera. Yuk Mbak Dinda, berdiri ya. Rafa, sekarang saya tunjuk satu. Mbak Chandra, lakukan gerakan melompat. Dengar Mbak Chandra? Ya, sudah melakukan. Anak-anak yang lain bagaimana gerakan Mbak Chandra tadi, benar apa salah? Oke, sekarang Mas Rafa. Yuk Mas Rafa, mulai. Iya, teman-teman bagaimana? Sekali lagi Mas Rafa. Meloncat. Iya. Ya, pinter semua. Terima kasih. Bisa ya membedakan gerakan melompat dan meloncat. Ini ada beberapa contoh. Nomor satu ini gambar apa anak-anak? Melompat. Kalau ini yang Meloncat. benar. Terus ini gambar yang sebelah ini. Meloncat. Benar. Kita masuk pada materi lompat jauh tadi, ada beberapa gerak dasar. Gerak dasarnya adalah awalan, tumpuan atau tolakan, melayang dan mendarat. Tentang awalan anak-anak, itu diawali dari berlari. Dari mulai lari perlahan ke lari cepat untuk mencapai pada tumpuan. Contohnya ini gambarnya. Ini berlari dari ujung sini ya. Mula-mula berlari pelan. Terus nanti ketika mendekati tumpuan ini, larinya dipercepat. Tujuan awalan lompat jauh adalah untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal. Biasanya untuk anak putri, jarak dari tumpuan kira-kira adalah 16 langkah. Kita mengambil jarak dari tumpuan sampai ke ujung awalan itu kira-kira adalah 16 langkah. Tapi untuk anak putra, dari tumpuan ke titik awalan adalah 20 langkah. Tolakan atau tumpuan adalah yang bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Dan tolakan ini sangat berpengaruh besar pada jarak lompatan yang diperoleh. Ini adalah namanya papan tumpu. Nah, gerakan menumpunya seperti ini. Tapi ketika menumpu ini tidak boleh melebihi papan tolaan ini. Nanti bisa didiskualifikasi gerakan melayang di udara. Saat tubuh melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Setelah melayang adalah mendarat, yaitu ketika kaki kita menyentuh pada bak pasir. Contohnya seperti ini, ketika mendarat, kakinya menyentuh tanah dan usahakan ketika mendarat jangan sampai badan kita jatuh ke belakang atau pantat kita yang menyentuh tanah. Karena apa? Nanti yang akan diukur adalah ini perkenaan tubuh kita yang dekat dengan tumpuan, bukan kaki kita ya. Nah, benar kaki kita jauh, tapi kalau akhirnya pantat kita jatuh ke sini, nanti yang diukur tetap pantat kita. Ini saya putarkan video fullnya tadi. Ini adalah hasil tugas dari teman-teman kalian di sekolah dasar yang ada di kota sana ya. Kedengeran anak nih audionya. Nah, ini melakukan awalan, berlari. Mereka berlari menuju tumpuan. Langkah kedua ada tolakan. Tolakan ini menggunakan satu kaki yang paling kuat dan juga tolakan ini harus mengarah ke atas, bukan ke depan. Langkah kedua adalah tolaan atau tumpuan menggunakan kaki yang paling kuat. Gunakan satu kaki yang paling kuat. Boleh kaki kanan atau kaki kiri yang menyentuh tumpuan. Langkah ketiga adalah melayang. Kita harus melayang setinggi mungkin dan kaki kita harus sejajar. Ya, langkah ketiga adalah melayang. Setelah menumpu tadi adalah melayang. Ini anak. Melayang di udara. Menggunakan dua kaki dengan kondisi jongkok, tangan menghadap depan.
Ya, langkah keempat adalah mendarat. Nah, usahakan jatuhnya ke depan anak-anak, jangan sampai jatuh ke belakang. Sip. Dari sini ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Dibuka mic-nya. Ya, Tidak. tidak. Baik. Boten. Nggih, mboten wonten. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan saya bentuk kelompok ya anak-anak. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan ini. Ada beberapa atau pertanyaan dari Bu Dwi. Untuk kelompok 1, absen 1 sampai 9. Membahas tentang ini. Apa perbedaan melompat dan meloncat? Terus ini untuk kelompok 2, nomor absen 10 sampai 19. Nanti ketuanya Mas Rafa. Silakan anak-anak boleh bekerja. Saya beri waktu 2 menit ya. Iya, anak-anak. Sudah selesai ya? Kelompok 1 silakan Mbak Chandra untuk membacakan hasil diskusi. Apa perbedaan dari meloncat dan melompat? Perbedaan dari melompat dan meloncat terletak pada tumpuan atau kaki yang digunakan sebagai tolakan. Kalau meloncat menggunakan tumpuan 2 kaki, kalau melompat menggunakan tumpuan 1 kaki. Mas Aldo, coba dibaca hasil diskusinya. Awalan disebut juga ancang-ancang, yaitu dilakukan dengan berlari mendekati tumpuan. Tumpuan atau tolakan adalah menumpu pada papan tolak menggunakan kaki yang kuat. Melayang adalah sikap badan setelah gerakan tolak dan melayang di udara. Mendarat adalah gerakan terakhir saat kaki kita tiba kembali menginjak tanah. Iya, terima kasih. Baik anak-anak, dari beberapa yang telah kalian utarakan tadi, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah gerak dasar dari lompat dan loncat adalah awalan, tumpuan atau tolaan, melayang, dan mendarat. Pengertian dari melompat adalah tadi menggunakan tumpuan 1 kaki. Kalau meloncat menggunakan tumpuan 2 kaki. Bisa ya anak-anak tentang perbedaan dari melompat dan meloncat ini tadi? Kalau melompat tadi apa? Menurut pengertiannya kita menggunakan 1 kaki itu aja. Kalau loncat menggunakan huruf N, kakinya 2, berarti kita menggunakan tumpuan 2 kaki. Itu ya kesimpulan yang bisa kita ambil. Terus, nah setelah kalian menyimpulkan tadi, ini ada tugas untuk kalian. Nanti dikirimkan lewat WA ya. Tugas-tugas berupa soal latihan. Dan kalian tugas videonya atau tugas prakteknya adalah mempraktekkan melompat dan meloncat. Ya. Terus untuk pembelajaran minggu depan, kita belajar tentang masih tetap lompat jauh, tetapi lompat jauh gaya jongkok. Baik anak-anak, coba anak-anak tangan ditarik ke atas. Regangan. Liukkan ke kanan. Cukup, liukkan ke kiri. Ya, cukup. Ya, anak-anak. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Marilah sebelum kita akhiri, kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Raya, Mbak Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.